Cik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat berjumpa di mata kuliah gambar teknik. Dan ini adalah perkuliahan full online, jadi Anda hanya eh, menyaksikan rekaman dari eh, apa yang nantinya saya sampaikan. Oke. Nah, untuk kelas full online, ya tentunya nanti Anda bisa mengakses videonya kapan saja, ya. Cuman untuk presensi harus tetap ya, silakan berikan review yang baik sehingga nanti presensi Anda tercatat dan nilainya bisa lebih dari E, gitu ya. Nah, kita akan coba langsung masuk ke materinya dulu ya, sedikit perkenalan dulu, kita membahas apa itu gambar teknik ya. Untuk mata kuliah gambar teknik, untuk mata kuliah ini nanti yang akan dibahas adalah pembuatan sebuah bangunan 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan menggunakan perangkat lunak atau software AutoCAD. Nah, untuk AutoCAD sendiri itu sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk desain bangunan ya, jadi mungkin kalau ada yang punya pengalaman, AutoCAD ini juga bisa digunakan untuk desain teknik mesin ya, jadi bagaimana membuat desain mesin, gearnya seberapa, kemudian detail ruang mesinnya bagaimana ya, itu bisa dibuat menggunakan AutoCAD ini. Selain bangunan, desain mesin, AutoCAD ini juga bisa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi yang lain. Ya, jadi kalau memang Anda sudah benar-benar menguasai, Anda bisa membuat model 3D kendaraan bermotor ya, sepeda motor, mobil, pesawat, itu juga bisa Anda buat menggunakan AutoCAD ini. Walaupun mungkin ada perangkat lunak yang lain yang mungkin lebih mudah dalam pembuatan permodelan 3 dimensi. Ya, jadi kita fokusnya di sini lebih ke desain bangunan gitu ya. Karena gambar teknik ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah desain arsitektur. Nanti ada 2 desain arsitektur dan 1 mata kuliah desain interior. Jadi nanti akan saling berhubungan. Oke. Nah, ini adalah dasarnya sehingga nanti Anda bisa mengikuti mata kuliah desain arsitektur 1, arsitektur 2 itu dengan lebih mudah. Tuh. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah gambar teknik ini ya, diharapkan tentunya Anda rekan-rekan mahasiswa dapat memahami perintah dasar dan membuat objek di AutoCAD. Ya, objeknya mau 2 dimensi dan 3 dimensi gitu ya. Nah, sekali lagi difokuskan pada pembuatan objek untuk arsitektur, tapi tentunya nanti di awal ini akan saya jelaskan dari dasar ya. Jadi saya perkenalkan dulu AutoCAD-nya, kemudian nanti dikenalkan dulu dengan tools membuat objek-objek dasar seperti garis, kotak, lingkaran, lengkungan ya, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya ya, capaian terakhir adalah mahasiswa mampu merancang bangunan 2 dimensi atau 3 dimensi dengan AutoCAD. Ya, nanti kalau rencana dari pembelajarannya sudah saya susun, itu di pertemuan terakhir nanti Anda bisa membuat desain bangunan 3 dimensi gitu ya. Nah, itu harapan saya semoga bisa selesai tepat waktu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh desain arsitektur ya. Desain bangunan 2 lantai. Jadi di sebelah kiri di sini ini adalah kiri bawah ya. Kiri bawah ini adalah lantai 1. Kemudian di atasnya ini adalah tampak depan, dan di bawah kanan ini adalah desain bangunan atau denah dari lantai 2. Nah, biasanya kalau mempelajari lebih lanjut tentang arsitektur, itu yang dibutuhkan tidak hanya ini ya. Nanti ada potongan, kemudian ada denah untuk saluran air, denah untuk saluran listrik ya, instalasi listrik dan lain sebagainya. Itu harusnya lengkap. Cuman kita fokusnya di sini saja ya, denah dan tampak saja. Nanti mungkin ada yang tampak samping, tampak depan ya. Biasanya sih yang dibutuhin itu ada tampak samping, tampak depan, denah. Kalau memang di belakang ya, kalau misalkan di bagian belakang dari bangunan memang ada detail yang perlu digambarkan ya, kita perlu gambarkan untuk yang tampak belakang juga. Tapi kalau misalkan seperti ini, kalau diperhatikan di bagian samping dan belakang ini sudah tertutup tembok semua, jadi kita nggak perlu terlalu detail. Makanya di sini nggak ada tampak samping ya. Tapi boleh kalau misalkan mau ditambahkan nanti. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian dari denah ini kita buat menjadi 3 dimensi ya. Bagaimana caranya ya, tentunya nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Jadi tidak langsung seperti itu. Oke, ini tujuannya kurang lebih seperti ini. Nanti Anda membuat denah rumah 2 lantai. Nah, karena ini adalah kelas full online, maka saya tidak bisa memberikan UTS, UAS, dan tugas berupa project. Karena ini sudah aturan dari sistem ya, semuanya harus berupa soal pilihan ganda, tidak boleh mengumpulkan di Classroom, Google Drive, itu nggak boleh. Jadi ya nanti semuanya adalah pilihan ganda, jadi Anda bisa mempelajarinya di rumah masing-masing, dicoba. Nanti akan saya berikan latihan-latihan ya. Anda bisa coba, tidak perlu dikumpulkan karena nanti penilaiannya hanya melalui siakat ya. Di siakat nanti akan ada soal pilihan ganda yang nantinya Anda kerjakan ya. Nah, untuk UTS dan UAS karena itu sudah ditentukan waktunya ya. Di jadwal yang sudah dibagikan itu sudah ada ketentuan tanggal berapa untuk UTS dan UAS-nya. Maka untuk UTS dan UAS itu waktunya yang saya berikan hanya 1 minggu. Ya, setelah 1 minggu maka UTS dan UAS itu akan secara otomatis tertutup. Jadi Anda tidak bisa mengerjakan UTS dan UAS-nya. Oke, diperhatikan, diingat-ingat, UTS dan UAS waktunya hanya 1 minggu ya. UTS 1 minggu, UAS 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu,
soal otomatis tertutup. Jadi Anda semua tidak bisa mengerjakan UTS dan UAS. Oke, silakan diperhatikan untuk jadwalnya ya. Nanti akan saya berikan untuk UTS dan UAS-nya. Kalau sudah tanggalnya nanti akan otomatis aktif di halaman Siakat Anda masing-masing dan Anda bisa mengerjakannya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tugas. Nah, tugas juga sama ya. Dia tidak menggunakan project, tetapi nanti soal pilihan ganda juga. Nah, untuk soal pilihan ganda dari tugas itu dapat dikerjakan sampai waktu UAS selesai. Jadi waktunya tugas itu jauh lebih fleksibel, lebih panjang, tetapi jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugas juga ya, karena nilai akhir itu diambil dari 15% nilai tugas ditambah 35% nilai UTS dan 50% nilai UAS. Nah, ini jadi nilai tugas itu juga berperan untuk meningkatkan nilai akhir Anda. Selain tugas UTS UAS ya tentunya adalah presensi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk presensi jangan sampai di bawah 50%. Tuh ya. Kalau presensi di bawah 50%, nilai Anda secara otomatis terkunci oleh sistem adalah E. Meskipun UTS, UAS, dan tugas Anda nilainya 100. Ya, ini adalah kebijakan dari atasan dan sudah di-set oleh sistem ya. Itu bukan dari dosen pribadi, tetapi memang sudah ketentuan ya dari sistem. Jadi nanti presensinya ya minimal adalah 60% lah. Nanti untuk tugas UTS dan UAS tentunya sesuai dengan hasil yang Anda kerjakan. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang mata kuliah gambar teknik ini ya. Yang perlu diingat poinnya adalah yang pertama presensi jangan sampai kurang dari 50%. UTS dan UAS itu nanti waktunya adalah 1 minggu saja ya, UTS 1 minggu, UAS 1 minggu, jadi jangan sampai terlambat. Kemudian tugas itu waktunya sama seperti waktu ditutupnya sampai waktu UAS selesai ya. Jadi semuanya jangan sampai terlambat atau lupa mengerjakan. Ya. Tidak akan ada yang namanya UTS dan UAS susulan. Tugas susulan itu tidak akan ada. Ya, karena saya pernah coba ketika ada yang minta UTS susulan, nilai saya masukkan, ternyata malah dianggap kelasnya sudah selesai gitu. Jadi mungkin kalau tidak mengerjakan nanti ditunggu saja nilai akhirnya gitu ya. Kalau nilai akhirnya kurang, Anda boleh minta perbaikan nilai gitu. Oke. Ya, kemudian di sini kita akan berkenalan ya dengan perangkat lunak AutoCAD, kurang lebih seperti ini interface-nya. Ini adalah AutoCAD untuk versi 2023. Ya, seperti ini tampilannya kurang lebih. Anda perhatikan di sini ada menu bar ya, ada ribbon, kemudian workspace-nya ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah AutoCAD yang versi 2022. Tidak
tidak berbeda ya, yang berbeda hanya logonya di sini, kemudian di sini ada tambahan sedikit ya. Kalau yang 2023 ada solid, ada surface, ada mesh ya. Kalau yang 2022 ini tidak ada. Kemudian ada juga di sini yang 2021. Nah, ini 2022 dan 2021 tampilannya kurang lebih sama ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini 2022, 2021. Kemudian ini yang 2010. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman untuk yang 2021, 2022, 2023 itu lebih ke tema gelap gitu ya. Kalau yang 2010 itu tampilannya dia lebih cerah seperti ini. Nah, ini tampilan dari AutoCAD 2010. Lalu nanti apa yang harus digunakan? Versi berapa yang harus digunakan? Yang boleh digunakan untuk mata kuliah gambar teknik ini yang versi berapa, Pak? Ya. Nah, untuk versi berapa itu dibebaskan, Anda boleh menggunakan versi berapapun, asalkan kuat untuk device-nya. Komputer atau laptop Anda harus kuat untuk menjalankan versi yang Anda pilih. Seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu sistem requirement untuk beberapa versi AutoCAD. Nah, di sini saya ambil yang dari versi 2020-2019 ya. Di sini Anda bisa perhatikan untuk versi 2020 itu membutuhkan prosesor ya, kecepatannya sekian 2,5 GHz. Tapi direkomendasikan yang 3 ke atas. Ya, minimalnya sekian. Ini masih bekerja dengan normal, tetapi akan jauh lebih baik kalau menggunakan yang prosesor dengan kecepatan 3 lebih ya. Kemudian untuk RAM itu minimalnya adalah 8 GB. Tapi direkomendasikan harus 16 GB supaya bekerja jauh lebih baik lagi. Kemudian ini adalah harddisknya, kapasitasnya ya minimal yang kosong adalah 6 GB karena mungkin nanti instalasi dari AutoCAD ini space yang dibutuhkan adalah 6 GB. Nah, di sini kebetulan tidak dicantumkan untuk berapa VGA yang dibutuhkan ya. Ini saya ambil dari internet, cuman tidak ada VGA yang dibutuhkan berapa giga gitu ya. Cuman kalau melihat dari memori saja kemungkinan ya VGA-nya ya sama ya, kurang lebih ya 4 atau 8 mungkin yang dibutuhkan. Kemudian yang 2019 ini spesifikasinya sama ya, minimum system requirement-nya sama, jadi masih apa ya, dari 2019 ke 2020 perubahannya nggak banyak ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang jauh lebih lama. Nah, di sini ada yang 2015. 2015 itu kita bisa menggunakan AutoCAD yang 2015 dengan syarat minimum ya. Prosesornya adalah paling minimal adalah Pentium 4, itu masih bisa, tapi ya mungkin terlalu agak berat ya. Kemudian yang 64 bit ini Pentium 4 ya, seperti ini juga.
RAM-nya yang dibutuhkan kecil 2 GB. Jadi saya rasa mungkin yang 2015 ini banyak yang masih bisa pakai ya. Kemudian yang 2010 seperti ini. Nah, ini jauh lebih ringan lagi ya. Ini RAM-nya sekian ya. Disk space-nya ini sekian. Yang dibutuhkan Pentium 4 ya. Nah, jadi ketika Anda ingin memilih versi dari AutoCAD yang akan Anda gunakan, silakan diperiksa dulu spesifikasi dari laptop atau komputer Anda, kemudian diperiksa juga sistem requirement dari AutoCAD versi yang Anda pilih, karena itu sangat menentukan ya. Kalau kita paksakan, komputernya nanti tidak akan kuat. Sama seperti komputer yang saya gunakan saat ini ya, ini adalah komputer dari Stekom. Saya akan coba tampilkan. Oke, seperti ini ya. Ini untuk untuk prosesornya i5 ya, kecepatannya 3+, RAM-nya 4 GB. Kemudian displaynya atau VGA-nya adalah 1,6, atau mungkin ini adalah 2 ya, 2 GB. Dan ini saya coba menggunakan yang versi 2017 kemarin ya. Sempat saya ingin membuat video dengan AutoCAD versi 2017, ternyata VGA-nya tidak mampu. Nah, ini kalau dilihat spesifikasinya tadi, kecepatan dari prosesornya 3,3, gede ya. Udah mungkin kalau dilihat kuat untuk menjalankan yang 2019. Sudah i5, RAM-nya hanya 2 GB. Nah, itu jelas tidak kuat untuk menjalankan yang versi terbaru ya. Versi 2020 aja membutuhkan RAM 8. Nah, itu baru dapat seperempatnya ya. Itu baru RAM-nya, belum dengan VGA-nya ya. Jadi di sini saya lebih memilih untuk yang menggunakan yang versi 2010 supaya tidak ada kendala ya, walaupun memang sedikit keberatan ya, mungkin karena masalah di VGA, jadi dia tidak begitu smooth untuk pengerjaannya. Oke, jadi seperti itu. Silakan, nanti interface-nya sudah saya berikan, kemudian sistem requirement-nya juga sudah saya tampilkan. Silakan Anda pilih sesuai dengan komputer ya atau laptop yang Anda miliki. Jangan sampai memilih versi yang terlalu tinggi sehingga membebani komputer atau laptop Anda ya. Pak, kalau misalkan mau pakai yang versi 2005 boleh, nggak apa-apa ya. Intinya sebenarnya adalah untuk setiap versi dari AutoCAD itu tampilannya jelas berbeda ya. Tampilan jelas berbeda. Seperti yang Anda perhatikan, mungkin yang 2022, 2021 itu tampilannya kan sama Pak, iya. Tapi di sana ada sisipan fitur baru yang mungkin tidak ada di 2021. Saya nggak berani untuk install yang 2020, 2021, 2019 karena komputernya VGA-nya itu nggak ngangkat ya, nggak
nggak bisa mensupport untuk menjalankan versi tersebut. Oke, kemudian ini setting ya sebelum Anda bekerja dengan AutoCAD. Nanti silakan disetting dulu units dan drafting ya, drafting setting di sini. Nanti tampilannya seperti ini. Ini untuk unit. Unit di sini digunakan untuk mengatur ya satuannya di sini milimeter, kemudian ini nanti presisinya ya. Semakin banyak angka di belakang koma berarti akan semakin presisi, tetapi tentu saja itu akan cukup menyulitkan ya ketika kita membutuhkan berapa angka di belakang koma yang sama gitu. Ini units, kemudian ini drafting setting. Nah, biasanya drafting setting itu digunakan untuk membantu kita supaya bekerja dengan mudah dalam pembuatan objek. Nah, di sini ada snap and grid, polar tracking, object snap, ada dynamic input, kemudian ada quick properties. Oke, kita akan coba langsung saja kita lihat dari perangkat lunaknya ya seperti ini. Ini adalah tampilan dari 2010. Sama seperti yang 2023 ya, di pojok kiri atas di sini ada icon AutoCAD. Ini adalah menu button. Ini menu button. Di menu button itu kita bisa membuat lembar kerja baru atau project baru, membuka project, kemudian menyimpan project ya, mengekspor projectnya mau dibuat jadi apa, PDF dan lain sebagainya ya. Ada print, ini untuk plotting ya, kalau misalkan kita sudah selesai buat denahnya, kita bisa plotting. Kemudian ini ada publish, ada send, ini tentunya membutuhkan koneksi internet ya. Kemudian close untuk menutup drawingnya ini. Kemudian selain menu button, di sampingnya ada home, insert, annotate dan lain sebagainya. Ini adalah yang namanya menu bar. Menu bar ya. Di dalam menu bar itu masing-masing memiliki ribbon. Nah, di bawah ini namanya adalah ribbon ya. Ini adalah ribbon yang berisi tombol-tombol yang mempermudah kita untuk mengerjakan projectnya. Tentunya ini sudah dibagi-bagi, sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau home itu nanti ada drawingnya ya, untuk modifikasi, layer, dan lain sebagainya. Insert ya berarti kita memasukkan model yang sudah dibuat, memasukkan objek lain dari versi lain ya. Kita menggunakan import di sini. Kalau misalkan buatnya dari SketchUp itu kita bisa masukin menggunakan ini import. Atau mungkin buatnya menggunakan 3D Max atau apapun itu, kita bisa import di sini ya. Nah, tipenya seperti ini, ada 3ds ya, PDGN dan lain sebagainya. Kemudian yang hitam di sini, hitam ini adalah area kerja ya. Ini adalah area kerja atau workspace. Ini bisa Anda modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan ya. Anda bisa klik kanan saja, kemudian option. Nah, nanti di sini tinggal Anda pilih saja sendiri. Light ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dia lebih terang. Kemudian ini yang XY ini adalah UCS ya. Ini berarti sumbu yang menggambarkan dia kalau dua dimensi dia XY, kalau 3 dimensi nanti ada XY dan Z. Lalu di bawah di sini ada command line. Di sini kita gunakan untuk memasukkan perintah ya.
Untuk membuat objek, modifikasi objek, itu kita menggunakan command line ini. Kemudian di bawahnya adalah additional setting. Ya, ini untuk snapping. Kemudian di sini untuk mengubah tampilan lembar kerja ya. Ini kalau 3D seperti ini, nanti muncul tool seperti ini. Kalau yang 2 dimensi seperti ini tadi, ini yang AutoCAD klasik tampilannya seperti ini ya. Toolnya ada di kiri dan kanan, tampilan klasiknya seperti ini ya. Ada file ya, jadi menu barnya nanti akan berubah seperti itu. Nah, baiknya pakai yang mana ya, itu nanti dikembalikan ke Anda masing-masing lebih nyaman menggunakan tampilan yang mana. Kalau terbiasa dengan tampilan yang lama seperti saya ya, lebih enak mungkin pakai yang ini ya, AutoCAD klasik. Tapi kalau pengen yang baru ya kita bisa pakai yang ini. Oke, seperti ini adalah tampilan dari AutoCAD ya, kurang lebih. Kemudian kita bisa klik di menu button. Di sini ada search bar ya, kita bisa masukkan misalkan units ya. Kita setting terlebih dahulu untuk satuan dan presisi dari permodelan nanti yang akan kita gunakan. Kita bisa pilih desimal ya, nanti di sini ada arsitektural. Karena kita lebih terbiasa dengan menggunakan sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya, maka kita lebih enak pakai yang desimal ya. Desimal, kemudian precisionnya kita gunakan yang 2 angka di belakang koma. Ini yang umum digunakan di Indonesia kan gitu. Kemudian satuannya kita gunakan misalkan cm ya, seperti ini. Angle-nya, sudutnya mau dibuat presisinya seberapa ya. Kita buat 2 angka belakang koma juga boleh seperti ini. Kemudian kita oke. Ya, ini kita setting dulu sebelum kita buat permodelannya nanti. Kemudian kita buka drafting setting ya, drafting setting. Nah, di sini object snapping ini bisa Anda atur dari additional setting yang ada di bawah. Kemudian ada polar tracking, di sini juga ada ya polar tracking. Cuman di sini yang ingin saya ubah adalah yang object snap. Nah, di sini saya aktifkan yang midpoint supaya kita lebih mudah dalam menentukan atau menempelkan objek ke titik tengah ya. Ini kuadran berarti 4 ya, 1/4. Nah, ini seperti ini. Biasanya sih yang saya aktifkan cuman ini ya. Kalau yang ini tidak saya aktifkan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu dengan mata kuliahnya, dengan perangkat lunak yang nantinya akan kita gunakan ya. Sekali lagi untuk perangkat lunaknya bebas, Anda boleh menggunakan versi berapapun boleh ya. Silakan disesuaikan dengan spesifikasi yang ada, yang tersedia di komputer atau laptop Anda. Kemudian jangan lupa sebelum bekerja dengan projectnya, silakan disetting untuk units dan drafting setting. Pak, kalau yang versi lama, yang klasik bagaimana Pak untuk drafting settingnya ya? Karena kalau yang versi 2005, 2007 itu belum ada ini ya, belum ada menu button. Nanti bisa cari di format ya, format nanti di sini ada units ya. Ini untuk unitsnya, kemudian untuk drafting settingnya ada di tools ya, tools kemudian drafting setting.
Nah, Anda boleh gunakan yang manapun, monggo. Format units dan tools drafting setting. Ini untuk yang versi lama. Kalau yang versi baru, Anda bisa cari aja di search di sini. Oke? Ya, saya rasa seperti itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi, perkenalan dengan mata kuliahnya, kita nanti akan mempelajari apa, kemudian perangkat lunaknya itu apa, ya, apa yang harus dilakukan pertama itu sudah saya jelaskan. Kemudian untuk bagaimana cara penggunaannya itu tentunya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa seperti itu saja. Ya, terima kasih sekali untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa memberikan review yang baik ya untuk presensi Anda. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.